Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 28 Oktober 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, untuk menghidupkan kembali kawasan Blok M Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan New M Block Space. M Block adalah ruang kreativitas yang sangat inklusif, terbuka, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkreasi. Agar memudahkan masyarakat mengakses transportasi ke lokasi ini pun ditambah dengan 3 rute Trans Jabodetabek, yakni Alam Sutra Blok M, PIK 2 Blok M, dan Ancol Blok M. Kemudian ada informasi dari rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang hingga Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan dinyatakan berakhir. Pengaturan kembali ke kondisi normal setelah sejumlah pekerjaan konstruksi di ruas jalan tersebut selesai. Kanalisasi di gerbang tol Fatmawati 2 juga dicabut. Pengguna jalan diimbau tetap mematuhi rambu dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Selanjutnya ada pembangunan rumah sakit tipe A di Grogol Petamburan yang akan segera dimulai. Keputusan ini menyusul telah dihentikannya status penyelidikan kasus lahan eks sumber waras oleh KPK pada 2023 lalu. Lahan seluas 3,6 hektar tersebut kini memiliki nilai jual objek pajak mencapai 1,4 triliun rupiah. Rencananya, proyek akan diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk masuk proyek strategis nasional guna memastikan pendanaan dan percepatan pembangunan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif khusus kepada pedagang eks Pasar Barito yang direlokasi ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Insentif tersebut berupa penggratisan biaya sewa kios dan air selama 6 bulan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan kepada pedagang eks Pasar Barito yang direlokasi ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kebijakan ini diberikan untuk membantu pedagang beradaptasi di lokasi baru. Proses relokasi ini adalah bagian dari penataan kawasan Barito untuk memperluas ruang terbuka hijau. Dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama 6 bulan. Baik itu kios maupun airnya. Karena saya tahu pasti 2-3 bulan pertama itu berat sekali, harus sosialisasi. Namun Pramono menginstruksikan dinas terkait agar kepemilikan kios dibatasi maksimum 1 kios untuk 1 pedagang guna pemerataan kesempatan berusaha. Pramono menjelaskan relokasi dilakukan secara humanis setelah surat peringatan dilayangkan. Penataan ini bertujuan mengintegrasikan 3 taman yaitu Taman Ayodhya, Langsat, dan Leuser menjadi taman bendera pusaka yang dilengkapi fasilitas publik. Lokasi baru di Lenteng Agung dinilai strategis karena berdekatan dengan stasiun komuter lain serta akan dilengkapi klinik satwa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberi sanksi berat kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN Pemprov DKI Jakarta yang flexing atau bergaya hidup mewah di media sosial serta malas kerja. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan sambutan di Jakarta Economic Forum 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pramono menilai sikap tersebut tidak sesuai dengan karakter ASN di DKI Jakarta. Kalau ASN di Jakarta malas-malesan, apalagi flexing,
Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Nggak basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Turkinya Jakarta ini lebih dari yang lain, mungkin lebih dari Bank Indonesia maupun OJK. Pramono menekankan keistimewaan tunjangan kinerja ASN Pemprov DKI harus diimbangi dengan kinerja dan disiplin. Ia juga memastikan meski ada efisiensi anggaran, tunjangan kinerja ASN Pemprov DKI tidak akan dikurangi sama sekali. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta telah melakukan pencairan dana bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau Bansos PKD untuk periode Oktober 2025. Pencairan diberikan kepada penerima Kartu Anak Jakarta atau KAJ, Kartu Lansia Jakarta atau KLJ, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ dengan total 198.762 penerima manfaat. Pencairan mulai 24 Oktober 2025 melalui Bank Jakarta sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan bantuan bagi warga Jakarta. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 29 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan petir. Wilayah yang diperkirakan diguyur hujan dengan petir yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.